Maret bulan lalu memang menjadi bulan yang lumayan spesial karena di situ kita merayakan puasa. Puasa untuk menahan lapar, tapi nggak dengan menahan jajan beli komik. Buktinya, gue bisa beli 66 komik guys di bulan Maret kemarin. Ya Allah, apa kabar sobat-sobat semua? Ketemu lagi dengan aku Bang Dar di BookBase. Nah, di video kali ini kita di konten haul lagi ya. Ngomongin manga haul boleh, komik haul boleh, ya book haul juga boleh, karena nggak semua komik-komik yang biasanya gue haulin di setiap bulan tuh komik-komik manga. Ada juga komik Indonesia. Kalau gue sebut manga haul, ya gimana? Bukan komik manga beberapa, ya gak sih? Ini tuh ada beberapa komik, totalnya ada 66 komik yang gue dapat di bulan Maret ya. Dan meskipun sebanyak itu, tapi budgetnya juga nggak sampai jutaan sih guys ya. Karena beberapa komik yang gue beli itu ada komik second, dan ada juga komik yang pre-love ya, yang baru dibaca beberapa tapi masih mulus kondisinya, dan pastinya dijual dengan harga murah gitu ya. Buat kalian yang mungkin udah lihat beberapa unboxing Bang Dar di bulan Maret kemarin, mungkin kira-kira udah tahu ya kira-kira komik apa aja gitu ya guys ya. Dan kenapa baru gue post sekarang, karena lagi-lagi gue nggak sempet buat bikin videonya guys. Oke, gue mulai videonya. Ini udah gue pisah-pisahin ya. Nanti ada beberapa komik manga, ada komik manhwa, ada komik entah Amrik atau komik Eropa, kemudian ada komik Indo, dan ada Indo yang indie. Indo indie. Maksudnya apa Bang? Indo indie, komik Indonesia tapi yang dibikin sama komikusnya dan dijual langsung dari komikusnya, nggak melalui major publisher yang gede gitu guys ya. Oke, langsung aja. Untuk yang pertama kita bakalan bongkar, kok bongkar sih, kita bakalan mulai ya dari komik-komik Indonesia dulu. Ini adalah komik Indonesia yang ukurannya paling kecil. Ini biasanya dulu disebut dengan komik mini atau komik saku ya, atau komik ringan biasanya ya. Karena ukurannya cuma memang saku muat gitu guys ya. Di bulan Maret kemarin memang Bang Dar iseng beli ini karena rasanya nostalgia banget. Dulu kalau mau beli-beli komik tuh berasa kayak nggak ada apa ya, nggak perlu mikir gitu ya, karena uang jajan pun buat beli komik juga masih sisa banyak kalau buat beli komik saku seperti ini. Dulu komik saku seperti ini tuh seringkali dijajakan waktu gue SD, dan itu kayak dibungkus plastik tapi memanjang vertikal kayak gitu, sama yang jual tuh biasanya nongki atau nongkrong ya di depan gerbang SD gitu guys ya. Ini ada komik kisah Isra Mi'raj ya, karyanya Syam. Nah, komiknya seperti ini. Ini kertasnya kayak pakai kertas apa ya? Bukan HVS sih. Bukan book paper juga. Kertas apa namanya? Yang biasanya dipakai di fotokopian tuh kertas apa guys? Gue lupa. Kertas buram, kertas apa? Lupa gue guys ya. Nah, komiknya seperti ini. Dan total halamannya nggak terlalu banyak sih ya. Biasanya cuma under 50. Atau mungkin cuma 30 ya. Ya, ini cuma 32 halaman. Nah, ini komik Islami. Satu ya. Kemudian ada lagi komik Angling Dharma, Siluman Serigala, dan komik Angling Dharma yang duel dengan Batik Madrim. Nah, ini adalah salah satu apa ya? Salah satu judul yang dulu pernah viral banget di TV, karena di TV terutama Indosiar dulu tuh sangat ramai banget drama-drama kolosal ya. Subali dan Sugriwa ya. Pokoknya Ramayana, Mahabharata, kemudian yang era-era Arya Kamandanu gitu. Kemudian ada juga ini Majapahit, kok Majapahit sih, Angling Dharma dulu juga sangat ramai banget. Ada Mak Lampir juga, dan lain-lain. Nah, ini ada komiknya juga ternyata guys ya. Dan ukurannya tentu saja sangat kecil seperti ini. Penerbitnya sendiri dari Terbit Terang. Ini bisa dibilang nggak tahu ya, bukan penerbit gede juga. Karena biasanya kalau komik saku seperti ini, biasanya di bagian depan sama belakang tuh nggak ada keterangan apapun. Jadi kayak bisa dibilang kalian nyiptain komik, udah difotokopi gitu aja sih guys. Nah, ini dia. Oke. Kemudian setelah komik ringan atau komik mini tadi, sekarang ada komik-komik Indonesia yang diterbitin sama penerbit gede, major publisher di Indonesia. Kalau yang ini tadi kayak berasa diterbitin sendiri, dan ini bener-bener underground banget ya. Bisa dibilang komik underground kali ya, karena ini bukan indie juga, karena bener-bener dibikin kayak udah dijual kayak gitu. Tapi kalau ini diterbitin sama major publisher, sama Alex Media Komputindo, terutama kalau dulu memang banyaknya Alex Media Komputindo. Kenapa nggak diterbitin MNC Bang? Dulu MNC masih fokus di apa ya, komik-komik luar ya teman-teman semua. Dan kemudian baru setelah ada lini dari Koloni ya, kemudian baru deh komik-komik itu bisa masuk itu juga.
Dan ini ada apa aja guys ya? Untuk komik-komik Indonesia yang diterbitin sama Alex Media Komputindo, yang pertama ada komik Another Triple Knock. Ini karyanya Nuni T. Ada tuh judulnya Triple Knock, kemudian Nuni T ini tuh nerbitin lagi komik judulnya Another Triple Knock ya. Komiknya seperti ini. Never Give Up. Nah, ini masih jadul, pakai list biru di atasnya. Dan biasanya komik-komik yang pakai list biru seperti ini tuh kita nggak tahu dari serial cantik tuh susah bedainnya antara komik Indo sama komik Jepang karena di sini nggak dikasih nama pengarangnya. Seven Love Hill karyanya Regina. Ini dari klub Komikers. Jadi dulu ada klub, bukan klub ya, kayak studio gitu, namanya Komikers di Semarang. Dia tuh kayak punya member yang nerbitin komik-komiknya gitu guys ya. Jadi mungkin si member A nerbitin komiknya, si member B nerbitin komiknya, punya nama-nama sendiri tapi mereka tergabung dalam Komikers. Dan beberapa komik yang diterbitin Komikers lewat Alex Media Komputindo itu ada sekitar 10-an kalau nggak salah. Love Junction ya, karyanya Kalista. Ini diterbitin sama Alex Media Komputindo. Dalamnya seperti ini. Biasanya komik-komik cantik ya teman-teman semua. Komik serial cantik. Kalau dulu nyebutnya komik serial cantik tuh, kalau sekarang mungkin bisa dibilang kayak komik cewek atau komik shoujo gitu ya. Dan kemudian ada lagi komik One Step. Nah, kalau yang ini ada namanya. Di sini udah nggak pakai list biru. Di sini ada namanya Saturday Syndrome ya. Kalau kita lihat sekilas namanya kayak ini karya mangaka juga bukan. Mungkin nama-namanya kayak ke Inggris-Inggrisan, padahal ini komik Indonesia ya, karena orang-orang Indo zaman dulu tuh belum punya nama gede ya guys ya. Jadi kalau mau pakai nama orang Indo asli tuh mungkin nggak begitu menarik minat pembacanya, makanya pakai nama pena yang nyeleneh-nyeleneh gitu ya. Komik Fake Angel ya, ini karyanya Kalista. Nah, untuk Kalista ini tuh adalah salah satu apa ya, komikus lokal yang dia lumayan banyak kontribusinya di dunia perkomikan di Indonesia. Kalau beberapa komikus lokal mungkin cuma nerbitin 1-2 komik, ini Kalista tuh kalau gue lihat di marketplace dan beberapa komik yang gue miliki itu ada beberapa komik-komik karyanya Kalista ya teman-teman semua. Dan biasanya dia pakai nama Kalista, Kalista Takarai, dan apa lagi ya? Lupa gue. Komiknya seperti ini, dan kalau kalian lihat covernya udah pasti ini kayak komik cewek ya guys. Kemudian ada lagi komik Pikachu Pong Pong. Ini juga dari Komikers guys ya. Komiknya seperti ini. Nah, Pikachu Pong Pong, Pikachu Pong Pong. Komik Boneka Kematian. Ini ada tulisannya serial misteri. Kalau dulu tuh Alex memang lumayan apa ya, di saat era sekarang apa-apa bikin konten, apa bikin apapun harus ada hook ya. Kalau di YouTube dulu juga ada namanya hook di awal video. Ini hooknya tuh di komik udah apa ya, udah dikasih label sama Alex di zaman dulu. Biasanya dikasih kayak sale kayak apa ya, kayak balon kata yang ada lancip-lancipnya. Kalau itu serial cantik biasanya love, kalau serial misteri kayak meriah gitu. Ini judulnya Boneka Kematian ya teman-teman semua. Ini juga komik Indonesia ya. Kalau kalian mungkin nemu nanti di marketplace, ini komik Indo ya. Meskipun di sini nggak ada nama authornya guys. Setelah itu kita bahas komik Indonesia lagi ya. Nah, ini komik Indonesia yang diterbitin secara indie ya. Kalau tadi underground, kemudian major publisher, ini yang diterbitin indie. Jadi dari komikusnya. Yang pertama ini ada komik The Trials of the Midnight Bunny ya. Ini juga bisa dibilang masih masuk underground juga sih ya, karena ini dari pameran kalau nggak salah. Dalamnya seperti ini, kecil-kecil. Jadi ini sebuah komik yang mungkin juga agak susah dipahami karena nggak ada dialog-dialognya sama sekali, cuma kayak gambar-gambar gitu teman-teman semua. Lalu kenapa Bang Dar beli ya? Karena kadang tuh gue bosan sama komik-komik yang udah gue gue baca, gue koleksi yang paten, yang dimana komik itu ada jalan ceritanya, ada kayak ada balon katanya, ada panel-panelnya. Tuh kadang kalau kita sering baca tuh kadang bosan gitu guys. Jadi merasa kayak pengen punya sensasi beli komik yang lain gitu ya. Dan kebetulan kemarin dapat komik ini. Oke, kemudian ada lagi komik Saya Bangga Jadi Warga Jakarta. Nah, ini komiknya lumayan tebel. Ini tuh diterbitin sama Rumah Demokrasi. Cuma ini tuh kayak bukan penerbit gede juga. Bahkan gue baru denger. Kayaknya ini tuh dibuat dari komikus yang memang ini. Kalau kita lihat di sini ada kayak orang-orang penting di sini ya. Ada Ahok, ada Jokowi, kemudian ada ya kayak politikus-politikus gitulah guys ya. Judulnya Saya Bangga Jadi Warga Jakarta. Ini lumayan tebel dan ini dengan bobot segini,
Dan warna kertas seputih ini biasanya pakai kertas HVS. Nah, seperti ini ya guys ya. Kalau pakai kertas HVS tentunya pasti harganya juga lumayan mahal, makanya kayaknya ini bukan komik umum ya, bukan komik yang diperjualbelikan secara umum gitu. Entah ini dulu komik tentang apa, buat kalian yang mungkin tahu silahkan nanti ngomong di kolom komentar ya guys ya. Selanjutnya ada komik We're All Alone Together, sebuah panduan tentang kesendirian, karyanya Petualangan Menuju Sesuatu. Nah, kalau kalian lihat, sebenarnya Bang Dar udah bahas tentang komik ini ya, tapi judulnya Love Blob, itu karyanya dari Petualangan Menuju Sesuatu. Kalian bisa lihat di Instagram, itu adalah seorang komikus yang karyanya tuh kayak artworknya tuh kayak bebas gitu ya, bukan abstrak sih, kayak apa ya? Gue pernah bahas sih ya, kalian coba cari aja. Jadi dia tuh sering kali bikin komik dari sebuah buah quotes kayak motivasi, inspirasi gitu, tapi dijadiin komik. Bukan komik fiksi ya teman-teman semua. Jadi dan isinya pun juga lumayan nyeleneh. Jadi isinya tuh berwarna ini. Dan ini kalau nggak salah untuk kalian yang pengen beli komik ini tuh harus ngubungin langsung ke komikusnya di @petualangan menuju sesuatu. Komik karyanya Mas Kurnia Hartawinata. Ini komikus asal Jogja ya teman-teman semua. Komik ini tuh meskipun di belakang ada tulisannya apa ya, Sarekat Dagang Komik ya teman-teman semua, kayak diterbitin dari itu tadi. Tapi kalau nggak salah ini memang komik indie bisa dibilang ya, karena dia nerbitinnya nggak pakai major publisher. Komiknya seperti ini lumayan tebel dan memang masih bagus banget. Kemarin Bang Dar dapat komik ini tuh memang second ya teman-teman semua. Yang pertama ada komik Yesus dan Aku. Nah, komiknya seperti ini tebel banget. Dan yang satunya lebih tebel ya. Komik berjudul Koel, Kibal-Kibul Motivasi. Nah, buat kalian yang mungkin udah sering nyari-nyari komik di marketplace, biasanya kalian nemu tulisan Koel ya, K-O-E-L, Koel. Ini tuh ada seriesnya lumayan banyak di marketplace ya teman-teman semua. Dan ini adalah salah satunya, Kibal-Kibul Motivasi. Ini tebel banget. Kalau gue lihat tebelnya kayaknya ini sekitar 1 cm lebih ya. 1,5 kalau nggak salah. Nah, komiknya seperti ini ya guys ya. Dalamnya kayak gimana bang? Nih. Komiknya stylenya kartun ya teman-teman semua. Oke. Selanjutnya masih ada lagi satu paket komik Indonesia. Kalau ini diterbitin sama penerbit-penerbit di Indonesia yang mungkin nggak terlalu gede kayak di LX, tapi untuk ukuran penerbitnya udah jalan lah teman-teman semua ya. Mungkin kalian udah banyak yang tahu juga. Oke, yang pertama ada komik Bill Juno. Nah, kemarin dapat komik ini tuh sangat murah banget di toko buku Raja Murah, baik di Shopee dan di Tokopedia ada komiknya ini masih banyak. Harganya cuma 5.000 atau berapa gitu guys ya. Ini komiknya seperti ini. Kemudian ada lagi 2 komik. Ini adalah komik yang dulu sangat bukan viral ya. Komik yang sangat dicari di zamannya teman-teman semua. Sangat dicari di zamannya bang, iya. Ini komik berjudul Fantastin. Nah, jadi Fantastin ini adalah salah satu series komik unggulan dari apa ya, Mizan ya teman-teman semua. Dulu terkenalnya Mizan, meskipun di Mizan tuh kayak ada lininya, kayak ada nanti di situ ada dari Mizan, kemudian ada Mizania, kemudian ada Moving Graphic, ada Pastel Book dan lain-lain ya teman-teman semua. Nah, ini ada 2. Dan kalau nggak salah seri Fantastin ini tuh sekarang udah nyampe 30-an. Bang Dar punya beberapa ya. Ini udah lama banget. Dan Fantastin sendiri tuh ada yang komik, ada yang novel. Jadi buat kalian yang mungkin kepo dan nyari di marketplace jangan sampai salah ya. Karena di situ ada yang novel, ada yang komik. Dan seriesnya pun juga banyak. Ada yang Fantastin per volume, ada yang Fantastin per part gitu, ada yang Fantastin edisi khusus, ada yang Fantastin apa gitu, banyak ya. Nah, ini yang Fantastin per volume ya. Yang pertama, ini adalah Fantastin Bloody Painting. Bloody Painting ini tuh volume 9 ya guys ya. Nah, komiknya seperti ini. Fantastin. Nah, biasanya komik-komik Fantastin itu memang komik-komik yang ambilnya tuh kayak diambil di lini-lini atau tema-tema seram. Kalau di Rion masuknya ke Shiver gitu guys ya. Tapi kalau di Mizan punya Fantastin. Sedangkan untuk di seri-seri romance itu tuh di Mizan punya seri sendiri namanya Bubble Pop gitu ya guys ya. Ada lagi yang Fantastin nomor 34 atau volume 34 judulnya String Neck Bore. Nah, dan isinya di sini tuh bukan hanya satu judul aja, jadi ada beberapa ya teman-teman semua.
Nah, jadi ada nama kreatornya gitu di bawah. Oke. Selanjutnya ada komik Anak Kos Dodol dikomikin ya. Ini tuh karyanya Dewi Rika, Dewi Rika. Dulu ada novelnya dan novelnya juga lumayan rame banget. Kemudian ini tuh dikomikin ya, dibikin komik sama komikus asal Jogja yang namanya juga lumayan mengguncang dunia maya ya. Bang Dar pernah bikin review salah satu komiknya dan pernah Bang Dar diserang banyak orang gara-gara review komik itu yang sebenarnya bukan masalah gue review komiknya, tapi karena dia kayak something wrong gitu, entah kenapa malah gue yang diserang. Lucu juga ya Mas Jade ya. Ini komiknya seperti ini, Anak Kos Dodol dikomikin ya, karyanya Didi Urika dan Kak Jati ya. Kak Jati itu kalau bikin karya tuh artworknya juga punya ciri khas tersendiri ya, unik gitu. Di rumah ada beberapa karya beliau, tapi gue belum punya selengkap Mas Daris ya. Pengen beli komik yang apa ya, gue lupa ya. Bad Comic for Bad People ya, tapi belum kesampaian ya. Lain waktu moga aja bisa beli ya teman-teman semua. Oke, ini ya. Kemudian ada komik Shizuki ya. Bukan salah satu lagi nih. Ini memang komik paling mainstream di Indonesia, komik paling terkenal di Indonesia ya. Shizuki yang memang disukai sama banyak orang, entah itu anak-anak, remaja, dewasa. Karyanya Faza Meong. Nah, ini Shizuki yang edisi The Movie Panitia Akhir Zaman. Ini diterbitin sama siapa ya? Gue lupa. Soalnya gini guys, kalau untuk Shizuki itu memang asalnya dari Pionicon ya, yang punya Faza Meong, tapi untuk Shizuki sendiri kerjanya tuh kerjasamanya penerbitnya tuh di beberapa penerbit. Dan kalau ini penerbitnya sama Falcon ya. Jadi untuk Shizuki The Movie Panitia Akhir Zaman ini tuh yang edisi sama Falcon. Memang ada apa aja Bang selain Falcon? Selain Falcon Publishing tuh ada Alex Media Komputindo, kemudian ada juga Bukune ya. Setelah itu apa ya? Lupa lagi. Ini ya teman-teman semua. Kemudian ada lagi komik The Fragment ya, An Everlasting Revenge. Nah, komiknya seperti ini. Buat kalian yang mungkin belum tahu, untuk series The Fragment ini tuh ada 4 ya teman-teman semua. Ini adalah salah satunya. Ini diterbitin sama mana ya? Gue lupa. Cergam Cakra Bintang ya. Nah, ini seriesnya ada 4. Nah, buat mungkin teman-teman yang suka komik lokal pasti udah tahu kalau ini ada lumayan banyak seriesnya ya. Kemudian ada lagi komik Bang Gaber Eksis Abis ya. Ini diterbitin sama Wahyu Kolbu. Ini komik-komik bertema-tema kayaknya Islami apa bukan ya? Tapi ini pasti komik-komik humor ya yang bertema style, karena gue juga belum baca komiknya seperti ini. Lumayan tebel juga. Kemudian ada lagi komik Bentang, salah satu lini, bukan lini ya, salah satu apa ya, anak perusahaannya kali ya, yang dari Mizan. Biasanya Bentang tuh yang memang lumayan banyak nerbitin komik. Selain tadi Fantastin dari Moving Graphic, dari Mizan juga ada Bentang. Bentang itu ada juga Bentang buku, ada Bentang komik. Kalau dulu Bentang pustaka kalau nggak salah namanya. Ya teman-teman semua, komiknya seperti ini. Nah, ini juga komiknya tuh sebenarnya hitam putih, tapi ada beberapa warnanya di dalam ya teman-teman semua. Nah, oke. Judulnya Komik Persatuan Ibu-Ibu. Nah, tingkah pola ibu-ibu muda dalam komik. Ya, ini berarti komik apa ya? Oke, lanjut. Kemudian ada lagi komik Si Kancil, Koalisi Penganggur Permanen ya. Karyanya Rizky Goni ya. Ini salah satu komikus di Indonesia yang juga bikin komik-komik lucu, stylenya kartun juga. Ini diterbitin sama Cendana Art Media. Nah, komiknya seperti ini, guys. Nyambung ya covernya. Ini seperti ini. Nah, Cendana Art Media juga salah satu penerbit di Indonesia yang dulu sering banget nerbitin beberapa komik gitu ya. Lumayan banyak, ada sekitar 20 lebih. Kalau sekarang mungkin udah nggak terlalu eksis ya, Cendana Art Media, teman-teman semua ya. Kalau menurutku tuh komik-komik sekarang itu selain dari penerbit gede ya, terutama Alex, MNC Group atau Gramedia, di luar itu tuh komik-komik yang paling laku, yang paling menjanjikan sekarang itu adalah komik-komik bertema Islami, guys. Rame banget ya. Oke, selanjutnya ada komik dari Quanta ya, Si Bedil Mantap Kolbu ya. Komiknya seperti ini juga dari Pionicon. Nah, Si Bedil Mantap Kolbu ini isinya berwarna ya, guys ya. Oke, kemudian ada lagi
e-comic for kids. Nah, tadi Bang Dar baru aja ngomong ya, ada beberapa komik-komik yang sekarang itu yang paling laku adalah komik-komik Islami yang biasanya diisi sama Salsabila, kemudian apa lagi ya? Sobat Ufuk, apa lagi? Gue lupa. Ini e-comic for kids 2 yang dulu pernah gue sharing, isinya juga berwarna, ini lumayan tebal. Kenapa tulisannya 2? Karena memang ini edisi 2. Berarti ada yang edisi 1, Bang? Ada ya, teman-teman semua. Komiknya seperti ini. Kemudian ada lagi komik Kode Helix ya. Kerjasama antara Koloni dan Cosmic ya. Ini adalah komik yang mulai di ujung-ujungnya Cosmic. Kenapa gitu, Bang? Ya, Cosmic dulu rajin banget nerbitin komedium ya. Komik yang terbit satuan gitu. Ada Riksa, kemudian ada Manungsa, dan lain-lain. Kemudian nggak begitu jalan dan menuju apa ya? Udah tutup kali ya. Kemudian nerbitin komik yang kerjasama sama Koloni, judulnya Kode Helix ya teman-teman semua. Apakah ini komik terakhir dari Koloni yang Kode Helix? Seingatku ketika Kode Helix ini tuh udah jalan, ada lagi dari Cosmic itu nerbitin satu komik tapi nggak kerjasama sama penerbit gede, judulnya Buron ya teman-teman semua ya. Nah, ini yang nomor 2. Kenapa beli yang nomor 2? Ya karena Bang Dar baru punya yang volume 1, guys. Ya. Kemudian ada lagi komik dari Falcon, salah satu penerbit gede juga di Indonesia yang memang nerbitin komik-komik ya, teman-teman semua. Selain dia berfokus di film, juga nerbitin komik. Judulnya ini Assalamualaikum Beijing ya. Jadi di Cosmic itu biasa kok di Cosmic lagi, lupakan Cosmic. Di Falcon tuh biasanya selain nerbitin komik-komik dari dianya sendiri, biasanya juga nerbitin komik yang diambil dari filmnya. Jadi film selesai digarap, kemudian dikomikin gitu guys ya. Nah, ini komiknya seperti ini. Dan just info buat kalian, di Falcon ini tuh baik di Shopee maupun Tokopedia lagi gencar banget promoin komik-komik yang dijual sangat murah banget, komik-komik Indonesia. Terutama yang ini tadi ya, sama yang gue sebutin ini teman-teman semua. Komiknya dijual sangat murah banget, start dari 5 ribuan sampai ada yang 7 ribu, ada yang 10 ribu. Kalian cek itu aja ya teman-teman semua. Kemudian ada lagi komik My Stupid Boss yang volume 2 The Movie ya. Buat kalian yang mungkin udah nonton filmnya yang dibintangi sama Reza Radian dan Bunga Citra Lestari. Komiknya lumayan tebel, bukan lumayan sih, ini tebel banget ya. Dan kemarin dapat komik ini tuh cuma seharga 10 ribu aja. Dan kalau nggak salah sekarang masih dijual, komiknya isinya hitam putih. Jadi buat kalian yang penasaran, komiknya isinya seperti ini. Menurutku worth it ya teman-teman semua, untuk harga 10 ribu bisa dapat komik dengan setebal ini, gambarnya juga oke dalamnya, kemudian covernya juga keren sih, pakai UV spot dan di emboss lagi. Nih, ya. Selanjutnya ada komik Xiujang dan Bapaknya, Biar Senang Asal Bahagia. Karyanya Komikalisasi guys ya. Ini dari Kultum Media. Nah, komiknya seperti ini. Dalamnya seperti ini guys. Ya. Selanjutnya ada komik parodi hantu-hantu gagal move on. Karyanya Rudiansah Sadewa. Nah, buat kalian yang mungkin suka dengan komik-komik humor, dan di situ ada embel-embel hantu tapi dibikin humor ala-ala kartun. Nah, ini adalah salah satunya. Parodi hantu gagal move on. Komiknya seperti ini. Di marketplace masih lumayan banyak ya teman-teman semua. Nanti gue kasih linknya kalau masih ada. Ya. Selanjutnya ada lagi komik 90 Nasihat Nabi untuk Perempuan. Bacaan wajib untuk para muslimah yang ingin masuk surga. Nah, komiknya seperti ini ya guys. Nah, ini lumayan gede banget. Ya. Lanjut, ada komik IKTP 2, 27 Wasiat Nabi Ibadah Sehari-hari yang Terlupakan dan Terabaikan. Dari Kultum Media, Kultum Media, Wahyu Kolbu, aduh. Pokoknya komik-komik Islami untuk waktu-waktu ini memang, ya bukan waktu-waktu ini ya, udah lama sekitar 3 tahunan memang gencar banget dan ramai banget teman-teman semua ya. Komiknya seperti ini, hitam putih, ini lumayan panjang ke atas. Kemudian ada lagi komik Islam Agama Rahmatan Lil Alamin. Karyanya Tarmizi Abdurrahman dan Jigori Studio. Ini dari penerbit apa ya? Nggak kelihatan sih guys. Komiknya seperti ini. Nah ya. Dalamnya kayak gimana bang? Nih ya guys. Lanjut. Ada lagi komik
100 peristiwa yang bisa menimpa Anda. Nah, ini kalau ini diterbitin sama salah satu penerbit yang udah gede banget dari Gramedia Group ya. Karyanya Benny Rahmadi yang biasanya bikin komik Mice. Ini komiknya isinya hitam putih tapi ada beberapa yang diwarna ya, guys. Ini komiknya gede banget ukurannya. Diterbitin sama KPG. Ya. Oke. Ini yang komik Indonesia masih ada lagi, Bang? Oh ya, masih ada lagi. Ini adalah komik-komik Indonesia yang ukurannya agak beda sama yang ini. Biasanya kan komik-komik itu bentuknya vertikal, dibaca kanan ke kiri ya. Teman-teman semua kiri ke kanan lah. Terserah. Kalau ini komik yang diterbitin secara horizontal bentuknya. Seringkali nggak sih nemu komik kayak gini ya. Ini yang pertama ada komik Pamali yang volume kedua. Diterbitin sama Gramedia Pustaka Utama, guys ya. Komiknya seperti ini. Ya. Kemudian ada lagi komik Gebrakan Ahok. Ya, komiknya seperti ini. Komik-komik yang diterbitin secara horizontal kayak gini tuh biasanya entah kenapa ya. Entah kenapa seringkali komik yang wujudnya, modelnya horizontal seperti ini tuh biasanya komik-komik humor. Dan biasanya tuh harganya tuh biasanya seringkali dropnya cepat gitu. Entah kenapa ya, ini menurut gue ya teman-teman semua. Kemudian ada lagi komik Panji Koming, kocaknya Zaman Kala Bendu ya teman-teman semua, karyanya Dwi Kundoro. Nah, Dwi Kundoro ini tuh adalah salah satu komikus di Indonesia yang memang dia terkenal sama komiknya berjudul Panji Koming. Panji Koming sendiri udah diterbitin lumayan lama sama Mizan dan Kompas Gramedia. Ada tiga seri yang diterbitin sama tadi yang gue ada 3 series yang udah diterbitin ya teman-teman semua, dan ini jadi pelengkap yang 3 itu. Kenapa jadi pelengkap? Karena kalau nggak salah komik ini tuh diterbitin buat mengenang almarhum Dwi Kundoro ya teman-teman semua. Komiknya seperti ini tebel banget. Nah, dalamnya seperti ini. Ya, ini dia Panji Koming, kocaknya Zaman Kala Bendu. Oke. Kalau ini tadi ada komik vertikal, komik horizontal, sekarang ada komik square, komik yang bentuknya kotak ya. Ini ada komik Exo World. Nah, yang diterbitin sama komikus Indonesia, komiknya stylenya kartun. Dan kalau kalian tanya, ada juga ya komik yang ke Korea-Koreaan itu. Iya, memang dulu malah rame banget. Dan yang nerbitin juga malah dari Alex juga ada. Itu ada komik apa ya? Gue lupa, Super Junior atau apa gitu. Pokoknya dulu sering kok komik-komik yang dari boyband atau girl band tuh diterbitin di Indo itu teman-teman saya. Ini dia EXO. Bagdar kurang tahu EXO tuh apa, tapi kalau nggak salah memang EXO tuh salah satu grup band. Kok grup band sih? Boy band ya teman-teman semua dari Korea ya. Nih. Kemudian ada lagi komik Sentilan Bung Sentil. Oh ya, just info. Ini tadi meskipun membahas tentang Korea, tapi ini komik Indo ya guys. Ini ukurannya paling gede banget, komik square tapi gede banget, segini guys, hampir satu muka gue, nggak kelihatan, bahkan muka gue pun kalah sama ukuran komik ini. Sentilan Bung Sentil, ini tebel banget, yang diterbitin sama Media Indonesia ya. Kalau gue lihat gambarnya tuh sekilas kayak gambar-gambar kartun ala-ala Benny Rahmadi, kemudian yang tadi gue sebutin di sini ada kartun Boni dan lain-lainnya, stylenya hampir sama, memang kartun kayak gitu ya. Tapi ini karyanya Bang Widiatno ya. Dalamnya seperti ini. Susah sekali bukanya guys. Nah, ini padat banget ya. Bahkan sangat-sangat padat banget. Oke, kayak gini. Dan itu tadi. Ambruk guys. Masih ada lagi Bang. Oke, setelah komik-komik Indonesia, sekarang gue bakalan kasih tahu ke kalian komik-komik manga yang gue beli. Ada juga beberapa komik manhwa dan komik Eropa. Oke. Gue ambil dulu ya, di sini nggak muat. Oke lanjut, ini udah gue tata. Oke, sekarang kita bakal mulai dari kok penerbit sih. Komik-komik yang gue nggak tahu ini tuh komik Amerika atau komik Eropa, tapi kalau gue lihat style gambarnya kayaknya komik Eropa kayaknya ya teman-teman semua. Oke, ini campur ukurannya, ada yang kotak, ada yang vertikal. Yang pertama ada komik The Adventure of Johnny Bunko. Nah ini tuh komik panduan melejitkan karir ya. Jadi kalau kebanyakan mungkin kalian tahu komik itu biasanya identik dengan komik-komik fiksi. Ini adalah komik non fiksi ya teman-teman semua. Komiknya seperti ini. Kemarin dapat komik ini tuh dengan harga sangat murah banget ya teman-teman semua.
Nah, nanti buat kalian yang mungkin mau komiknya, nanti gue kasih linknya di deskripsi. Komiknya seperti ini. Kemudian ada lagi komik Siaga 1 Anak Pertama. Nah, ini adalah komik parenting. Nah, kalau tadi ini adalah komik bisnis, sekarang komik parenting. Ini bukan komik fiksi ya, teman-teman semua. Ukurannya gede, segini. Dalamnya seperti ini, guys. Ini tuh kalau kalian pengen tahu, yang tadi itu tuh dibikin sama Rob Tenpas, jadi itu bukan nama orang Indonesia. Kalau yang ini dibikin sama Rick Kirkman dan Jerry Scott. Nah, jadi udah jelas ya, bukan komik Indo. Kemudian ada lagi komik fun entertainment, komik parenting lagi, judulnya Baby Blues, di mana Zoe. Nah, komiknya seperti ini, guys, ya. Nah, ini juga masih dibikin sama kreator yang sama kayak tadi. Nah, kalau kalian lihat dari style kartunya, memang kayak komik Eropa ya. Dimana biasanya komik Eropa tuh hidungnya memang panjang banget ya. Bahkan Naoki Urasawa pun di komik Pluto juga bikinnya beda sama komik-komik di manga. Biasanya komik manga kan hidungnya kayak pesai gitu ya, cuma garis. Tapi kalau untuk stylenya di Naoki Urasawa, untuk menggambarkan karakter-karakter di orang-orang barat tuh memang hidungnya panjang gitu ya. Oke, kemudian ada lagi komik bisnis. Nah, ini komik bisnis. Judulnya Smarter Comic yang diterbitin sama KBG. Overachievement, prestasi luar biasa. Nah, komiknya seperti ini ya. Nah, ini guys. Oke, ini tadi komik-komik Eropa. Kemudian ada lagi komik manhwa ya. Komik manhwa itu kalau sekarang mungkin cuma ada 1 atau 3/100 ya yang diterbitin. Yang terkenal juga Solo Leveling. Yang masih diterbitin sama Alex Media ada Ruler of the Land dan apalagi ya, gue lupa. Kalau dulu tuh meskipun nggak sebanyak komik-komik manga, tapi komik Korea atau komik manhwa tuh dulu diterbitin juga lumayan kenceng, baik dari MNC maupun Alex Media ya. Ini ada komik Rebirth ya, ini komiknya bonusan ya teman semua. Ini volume 3. Nah, jadi buat info kalian aja, kalau kalian mungkin anak-anak era sekarang kok nggak ada komik Korea ya? Dulu juga sering loh komik-komik Korea tuh diterbitin di Indonesia ya. Komiknya seperti ini. Ini dari Alex Media Komputindo. Kemudian ada lagi komik Anuki ya. Kalau kita lihat dari judulnya sama covernya tuh kayak menjanjikan banget. Ini cuma 1 yang volume pertama, Anuki. Dan ini tuh juga X-Range ya teman-teman semua. Tebel banget. Kemudian ada lagi The Devil Dong Dong, ini juga X-Range. Komiknya seperti ini juga dari Alex Media Komputindo dengan list hitam. List merah, list hijau, list biru, list hitam. Banyak banget ya list dari Alex Media Komputindo. Ada list hijau juga. Iya. Nih ya teman-teman semua. Setelah ini kemudian apa lagi guys? Ada komik Eropa, ada komik Korea. Sekarang ini adalah komik-komik manga ya, komik manga yang diterbitin sama Alex Media Komputindo. Ada apa aja? Yang pertama ada Dr. Sakura seperti ini ya teman-teman semua. Komik-komik zaman dulu tuh biasanya dikasih list seperti ini dan covernya kotak, judul memisah seperti ini. Kemudian ada lagi komik Bluesing Boy yang volume pertama, komiknya seperti ini. Lumayan jadul banget ya. Kemudian ada lagi komik Aliansi Yamato Nadeshiko. Ini adalah salah satu komik yang dulu difavoritin banyak cewek yang baca ya, karena komiknya lumayan nyenengin sih. Aduh, mau jatuh. Komiknya seperti ini. Gue belum baca sampai kelar. Ya. Kemudian ada lagi komik Wind Story. Nah, komiknya seperti ini ya guys. Ini lumayan tebel, karyanya Akira Yamamoto. Kalau nggak salah untuk komik ini tuh cuma ada 2 seri, Wind Story sama yang satu apa ya? Pokoknya ya pakai story-story gitu. Kemudian ada lagi komik super jadul yang di sini nggak ada gambarnya sama sekali dari Alex Media Komputindo. Judulnya Goldfish. Nih ya. Di sini nggak ada gambarnya sama sekali. Cuma kayak gini aja guys. Lucu juga ya komik zaman dulu. Ini terbitan tahun kapan, Bang? Volume pertama. Bahkan logo Alex pun masih belum berubah. Ini diterbitin pada tahun 1989, guys. Lumayan jadul juga ya.
Kemudian ada lagi komik Sepia Gate ya, serial cantik. Karyanya Ryuta Kahase. Komiknya seperti ini. Kemudian ada lagi komik short program volume pertama. Karyanya Adachi Mitsuru ya, salah satu mangaka terkenal juga yang komiknya banyak diterbitin di Indonesia. Oke. Setelah itu adalah komik-komik yang diterbitin di Elex Media Komputindo era sekarang. Kalau ini tuh era jadul, sekarang komik Elex Media Komputindo era sekarang. Yang jelas ukurannya beda sama komik-komik era dulu. Komik era dulu tuh segini, komik era sekarang segini. Tebalnya juga beda, namanya juga beda. Ini reguler, ini premium ya. Yang pertama ada komik Kagudabachi ya teman-teman semua, salah satu komik favorit gue. Harganya masih terjangkau dan ceritanya juga oke teman-teman semua ya. Komiknya seperti ini. Kemudian ada lagi komik Shaman King yang harganya lebih dari itu. Karena ini memang digabung ya. Beberapa komik dijadiin satu. Nah ini dia, ini yang volume ketiga. Harganya juga beda, harganya 75. Kalau yang Kagudabachi ini tuh harganya 45. Tapi dapat online-nya 38 atau 3 berapa gitu guys ya. Ini dia, Shaman King Complete Edition. Dulu pernah diterbitin sama Elex Media Komputindo, Shaman King ini tuh dalam format reguler ya. Oke. Setelah dari Elex Group selesai, masih satu lagi dari Elex Group itu ada level komik juga, jangan lupain ya. Oke. Dari level komik ada komik PTSD Radio yang volume pertama. Nah, komiknya seperti ini. Oke. Dan lumayan tebal juga, harganya juga lumayan gede sih, 95. Oke. Kemudian dari MNC Group. Dari MNC Group ada komik apa aja? Ini ada komik reguler ya. Zaman dulu ada komik Oresama Teacher yang volume pertama kayak gini. Komiknya. Guys ya. Kemudian ada lagi komik Kaosen. Nah, seperti ini. Ini juga komik reguler. Kemudian ada lagi komik Angelic Layer. Karyanya Clamp yang bikin komik X dan Tsubasa Reservoir Chronicle kalau nggak salah. Ini ukurannya lumayan gede dari yang ini ya. Oke, setelah itu dari MNC ada lininya lagi. Untuk yang MNC yang edisi sekarang gue nggak beli, ini yang jadul, yang edisi sekarang gue nggak beli komik-komiknya. Tapi ini ada dari imprintnya. Yang pertama ada komik brutal ya teman-teman semua, komiknya seperti ini. Udah gue review juga komiknya. Kemudian ada komik Sensor ya, karyanya itu Junji. Dan komik yang super gede, super elit nih, harga paling elit di Indonesia, komik Monster. Udah kelar gue bacanya tapi gue belum review ya, sorry banget gue belum sempet review komiknya ya guys ya. Oke. Dan terakhir dari penerbit terbaru kita ya guys, dari PGI atau Phoenix Gramedia Indonesia. Komik berjudul Musoku Tensei. Nah, komiknya seperti ini. Seneng sih sama desainnya. Berasa gimana ya? Enak aja gitu dilihat ya. Kemudian ada lagi komik Overlord. Nah, jadi dari PGI gue cuma dapat 2 komik ya guys ya. Doain aja, moga ke depannya ada budget, ada rezeki biar bisa imbang antara komik-komik lokal, komik-komik manga yang diterbitin Elex, MNC, maupun dari PGI Group gitu guys ya. Oke, sampai jumpa lagi. Ini tadi beberapa komik, sejumlah 66 komik yang gue dapat di bulan Maret 2025. Semoga sharing ini tuh bermanfaat buat kalian, nambah wawasan tentang komik-komik di Indonesia tuh ada komik apa aja sih, ada tipe apa aja, ada judul apa aja, ada yang kayak gimana aja ya, biar ilmunya tuh, materinya juga dapat, bukan hanya komik-komik manga aja. Oke, sampai jumpa lagi. Gue Bang Dar, pamit dulu. Salam books lovers.